Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sonya Michaela dalam program Ngobrol Seru by IDN Times. Saat ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Kami akan berbincang soal keketuaan Indonesia di ASEAN selama 2023 dan berbagai tantangan yang ada di kawasan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Retno. apa kabar? Baik, Sehat ya? Sehat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami di IDN Times setelah kemarin kita ngobrol soal G20. G20. Nah, saat Sekarang ini, tahun ASEAN. ini Indonesia kembali memegang keketuaan ASEAN setelah kemarin 1 tahun presidensi G20 yang sukses mengambil tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mengapa Indonesia memilih tema itu, Bu? Dan apa prioritas Indonesia selama 1 tahun ini? Jadi tahun lalu seperti tadi disampaikan pada saat presidensi G20 situasi dunia kan sulit sekali. Tidak hanya sulit dari sisi politiknya, tetapi juga dampak dari pandemi COVID-19 masih belum usai, dampak terhadap ekonominya, pemulihan ekonominya tidak secepat yang kita perkirakan, terus kemudian ada perang di Ukraina dan sebagainya. Nah, latar belakang keketuaan Indonesia sebenarnya tidak jauh beda dari situasi dunia yang tahun lalu ada. Jadi dari tantangan eksternalnya more or less sama. Karena rivalitas tinggi, perang belum selesai, pemulihan ekonomi, bahkan sekarang proyeksi dari pertumbuhan ekonomi dunia juga semakin bleak. Itu yang menjadikan Indonesia, plus kalau untuk ASEAN tentunya ada tantangan internal, yaitu mengenai masalah Myanmar. Nah, dengan situasi-situasi seperti itu kemudian kita menimbang dan memutuskan bahwa tema yang kita pilih adalah ASEAN Matters, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Nah, saya ingin jelaskan sedikit kenapa ASEAN Matters. Karena kita ingin menjadikan ASEAN ini tetap relevan, tetap penting, tidak hanya bagi rakyat ASEAN, tetapi juga beyond, dalam artian berarti bermanfaat bagi kawasan, bermanfaat bagi dunia. Nah, di bawah ASEAN Matters ini ada beberapa elemen yang penting. Pertama, pentingnya unity of ASEAN, kesatuan dari ASEAN. Karena kalau tidak ada unity berarti akan lebih sulit bagi ASEAN untuk tetap memainkan peran sentral. Peran sentral ini sangat penting untuk kawasan karena apa? Rivalitas sangat tinggi dan kawasan Asia Tenggara tentunya tidak imun dari upaya atau dari pengaruh rivalitas ini. Dan sejarah mengatakan bahwa in the last 50 years ASEAN suka tidak suka memegang peran yang sentral di dalam memaintain peace and stability di kawasan. Jadi kita ingin sentralitas ini dapat terus diperankan oleh ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Dan di dalam ASEAN Matters ini juga kita tahu bahwa kita melihat ke dalam ASEAN, apakah ada kapasitas yang harus kita tingkatkan agar pada saat kita menghadapi tantangan, kita siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi itu satu bagian dari tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Bagian kedua mengenai Epicentrum of Growth-nya. Apa maksudnya Epicentrum of Growth? Presiden melihat bahwa kita selalu melihat semua perjalanan kan dari sejarah. Oke, di sejarah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN itu selalu lebih tinggi dari dunia. Jadi berarti kita punya aset, kita punya kekuatan di bidang ekonomi. Terus yang kedua kita lihat penduduk ASEAN. Penduduk ASEAN sudah lebih dari 650 juta altogether. Dan kalau kita lihat penduduk mudanya juga cukup kuat. Berbeda dengan penduduk komposisi demografi di banyak negara yang mengalami aging. Di kita
itu productive edge kita sangat kuat. Nah, ini dua aset yang besar di bidang ekonomi, demografi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas rata-rata dunia. Oleh karena itu, Presiden menginginkan atau mengharapkan agar Asia Tenggara ini tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dan pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini tidak mungkin ada kalau kawasan ini menjadi ajang rivalitas. Oleh karena itu yang ASEAN Matters tadi itu sebenarnya sebagai penopang, pendukung dari epicentrum of growth. Nah, pilar ketiganya di dalam keketuaan ini kita ingin mendorong implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Jadi itulah penjelasan besarnya kenapa kita memilih tema ASEAN Matters epicentrum of growth. Itu sudah dengan pertimbangan yang masa di di otak-atik sana sini, ngelihat situasi dunia, ngelihat di dalam dan sebagainya. Akhirnya keputusan itu saya kira sangat pas dengan situasi saat ini. Nah, kalau tadi Bu Menlu sudah menjelaskan soal ASEAN Matters. Nah, kalau kita menyebut soal ASEAN Matters, salah satu prioritas Indonesia kalau yang saya liput sehari-hari itu adalah untuk memperkuat institusi dan efektivitas ASEAN itu sendiri. Nah, kalau dari Bu Menlu sendiri, Indonesia ingin memperbaiki atau mungkin memperkuat ASEAN seperti apa, Bu, ke depannya? Jadi kita akan lihat banyak hal ya. Makanya ini perlu sebuah keterus-terangan, karena kalau kita kan kadang-kadang kita ini sulit untuk melihat apa sih kekurangan kita selama ini. Nah, kita melihat bahwa di sana sini selalu ada hal yang harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu ASEAN itu sudah memutuskan membentuk apa yang dinamakan High Level Task Force. Jadi task force yang diisi pada tingkat yang tinggi yang dulu dipegang oleh Pak Wamen, Pak Mahendra Siregar dari Indonesia, dan kita menjadi co-chair dengan Malaysia. Nah, sekarang karena Pak Mahendra sudah menjadi ketua OJK, maka dari Indonesia yang memimpin adalah Pak Dubes Triansah Jani. Beliau adalah dulu Sherpa untuk G20. Jadi kita turunkan dewanya Kemlu untuk mengawaki proses kerja dari HLTF itu, High Level Task Force. Nah, beberapa hal yang ingin kita lihat bersama adalah misalnya penguatan proses pengambilan keputusan agar lebih agile dan responsif. Kemudian kita juga ingin melihat apakah penting dilakukan penguatan kelembagaan dan organ-organ ASEAN. Kemudian sinergi di antara mekanisme-mekanisme ASEAN yang ada. Terus kalau kita sampaikan bahwa ini kita perlu sentralitas dan sebagainya, kita juga harus fair untuk melihat apakah dengan tantangan yang kita hadapi, dengan peran yang ingin kita mainkan, apakah sudah cukup kita terbackup dengan masalah pendanaan. Jadi itu semuanya homework yang kita lihat satu persatu dilakukan oleh HLTF. HLTF nanti akan melakukan laporan kepada leaders untuk nantinya pada saat akhir keketuaan Indonesia ada beberapa hal yang dihasilkan dari HLTF itu. Kalau tadi saya mencatat bahwa Bu Menlu sempat mengatakan rivalitas di kawasan. Nah, memang rivalitas di kawasan kita ini menjadi salah satu tantangan Indonesia dan ASEAN. Nah, bagaimana Indonesia sebagai ketua ASEAN dan merangkul semua negara anggota ASEAN untuk menurunkan tensi para rivalitas ini? Nah, sebenarnya rivalitas itu sesuatu yang nggak bisa dihindari ya. Kompetisi, rivalitas, kita sekolah aja ada kan kompetisi. Tetapi yang menjadi concern kita dan yang menjadi pesan kita selalu adalah oke, kamu berkompetisi itu udah something yang nggak bisa hindarkan, tetapi manage your rivalries and competition. Jangan sampai kemudian tidak termanage sehingga menjadi konflik terbuka.
once konflik terbuka terjadi, konflik terbuka itu berarti perang. Once perang terjadi, maka kita tidak pernah tahu kapan dia bisa selesai. Contohnya Ukraina. Tidak ada yang mungkin pada saat mulai terjadinya perang itu yang memperkirakan bahwa perang itu akan terjadi berlama-lama. 1 tahun. Sudah sekarang per detik ini. Per detik ini 1 tahun. Dan kita belum melihat juga kapan ini akan bisa selesai. Dan cost-nya, risiko atau dampak yang harus dirasakan oleh dunia luar biasa. Nah, oleh karena itu pesan kita adalah jangan sampai rivalitas kompetisi ini kemudian menjadi open konflik atau perang. Oleh karena itu sebenarnya pada saat Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, sebenarnya dengan latar belakang pemikiran seperti itu, bahwa kalau kita lihat Asia Tenggara ada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik. Banyak negara yang sudah punya konsep Indo-Pasifik. Sebagian besar konsepnya mereka mengambil pendekatan lebih banyak kepada security. Pada saat bicara security ada tendensi untuk melakukan containment. Kemudian kita melihat kita nggak bisa. Kalau saling mengkonten seperti itu, nanti akhirnya bisa terjadi instabilitas paling tidak. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang salah satu ruh yang paling tebal itu adalah inclusivity. Dalam artian, kalau kita mau melihat Indo-Pasifik itu damai dan stabil, mari kita bekerja sama secara inklusif, secara semua. Dan yang ditonjolkan, kalau yang lain lebih menekankan pada aspek security, maka ASEAN menonjolkan atau menebalkan, mengutamakan aspek kerjasama yang konkret. Jadi kerjasama konkret yang sifatnya inklusif itu adalah ruh besar dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang tujuannya adalah untuk menurunkan tensi agar tensi turun. Oke, sekarang kita masuk ke isu yang banyak dipertanyakan orang-orang netizen nih Bu, dipertanyakan orang adalah isu Myanmar. Oke. Ini menjadi salah satu tantangan yang cukup besar di ASEAN tahun ini, apalagi kemarin kalau bilang Indonesia di G20 tantangannya besar, sekarang di ASEAN tantangannya besar juga. Ada masalah Myanmar nih. Special Envoy Bu. Special Envoy ini kan kalau kami ikuti bahwa Special Envoy ini mengikuti 1 tahun keketuaan negara anggota ASEAN. Untuk Special Envoy dari Indonesia, kan Bu Menlu di PPTM sudah menyebut bahwa akan ada Office of Special Envoy. Ini seperti apa mekanismenya Bu? Jadi memang 5 point of consensus mengatakan mengenai Special Envoy ini adalah Special Envoy of the Chair. Yang berarti 1 tahun, ya kan? Tetapi bukan berarti bahwa 1 tahun putus nggak ada sambungannya, terus kemudian mulai baru lagi putus, enggak. Karena misalnya pada saat keketuaan Kamboja dan pada saat akhir keketuaan Kamboja, saya menerima handover dari semua catatan apa yang sudah dilakukan oleh Special Envoy di masa keketuaan Kamboja. Jadi saya tahu semuanya apa yang dilakukan, tentunya saya tahu. Tanpa handover itu pun saya tahu, karena kan selalu diajak bicara kan. Nah, itu memudahkan kita untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan chair-chair sebelumnya untuk menangani masalah Myanmar ini. Dan sebenarnya kita lebih mudah karena dipandu oleh elemen-elemen yang ada di 5 point of consensus. Di situ ada humanitarian assistance, di situ ada mengenai masalah engagement dengan all stakeholders, di situ ada juga elemen mengenai fasilitasi untuk inclusive dialog. Jadi kita lihat saja elemennya, mana yang sudah dilakukan, mana yang harus kita teruskan, di mana masih ada gap kita untuk tambah dan sebagainya. Jadi sekali lagi, walaupun 1 tahun, tetapi bukan berarti putus.
putus per 1 tahun, tidak, itu ada continuity-nya. Nah, saya mengatakan bahwa ada Office of Special Envoy. Kenapa ada Office of Special Envoy? Ini untuk memudahkan pergerakan. Karena kalau Special Envoy-nya itu langsung hanya 1 orang, Menteri Luar Negeri misalnya, seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya, saya khawatir pergerakan menjadi terbatas dari segi waktu dan terbatas dari segi macam-macamnya. Karena kan piring yang ada di depan Menteri Luar Negeri ini kan banyak banget nih yang harus ditangani pada saat yang sama. Tetapi kalau ada dedicated office dari Special Envoy yang menangani masalah Myanmar, maka walaupun katakanlah saya sedang sibuk, maka ini akan jalan terus. Dan ini sudah berjalan cukup banyak. Memang dari awal saya mengatakan bahwa pendekatan yang kita lakukan paling tidak di awal proses adalah tidak menggunakan megaphone diplomasi. Kita ingin pelan-pelan dan tidak dengan menggunakan megaphone diplomasi mengengage semua pihak, at least sebagian besar pihak. Karena tanpa engagement dengan semua pihak, maka kita tidak bisa mendengarkan posisi mereka masing-masing. Kan kalau 5 point of consensus mengatakan memfasilitasi. Fasilitasi itu berarti kan kita harus mendengarkan semua dulu, terus kemudian apa yang dapat kita fasilitasi. Kayak bangun jembatan. Bangun jembatan kan kita harus ngerti nih, ini gapnya berapa panjang ya, berapa meter ya, terus di sini kondisi tanahnya seperti apa, di sisi sini kondisi tanahnya seperti apa, supaya jembatan yang kita akan berusaha bangun itu pada saat dipasang kemudian ternyata lebih pendek, lebih panjang, atau tidak sesuai dengan kontur tanah dan sebagainya. Jadi sekarang kita sudah melakukan engagement dengan sebagian besar lah stakeholders. Kita sudah berjalan sebenarnya cukup panjang, cukup banyak kita sudah mendengarkan. Memang tidak muncul di media, di publik. Memang kadang-kadang di dalam dunia seperti kita ini, seperti diplomasi ini, kadang-kadang ada saatnya kita muncul, ada saatnya kita harus tidak muncul. Demi tujuan yang lebih bagus, demi tujuan yang menguntungkan semua pihak. Seperti waktu G20. G20 kan kita tidak banyak bicara pada saat negosiasi terjadi. Karena semua orang tidak ingin posisinya di-reveal di publik. Jadi kita diam, tapi kita terus berbicara dengan mereka, tiba-tiba at the end, kita kemudian bicara, ini loh hasilnya. Nah, kurang lebih akan seperti itu, tetapi yang ingin saya yakinkan adalah bahwa kita sedang bekerja keras untuk mencoba agar dapat atau jalan untuk menuju inklusif dialog itu mulai kita bangun, mulai kita buka, dan disitulah perlu trust di antara mereka terutama. Perlu trust, dan kita sekali lagi tugas kita adalah memfasilitasi. Karena isu ini adalah isunya Myanmar, maka yang dapat menyelesaikan adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN sebagai keluarga kita membantu. Dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan lihat, dan kita juga harus melaporkan hasil kerja kita kepada para pemimpin ASEAN. Kalau kemarin saya lihat di ASEAN Foreign Minister Retreat kemarin yang baru saja digelar di Jakarta awal bulan ini, Februari, kursi Myanmar masih kosong. Apakah selama keketuaan Indonesia nanti Indonesia menggelar pertemuan ASEAN, kursi itu akan tetap dibiarkan kosong, Bu? Kita kan harus menghormati keputusan-keputusan para pemimpin ASEAN. Jadi keputusan pemimpin ASEAN di Phnom Penh November mengatakan bahwa kita akan terus memonitor situasi di Myanmar selama tidak ada significant progress, kemajuan yang signifikan untuk implementasi dari 5 point of consensus, maka non-political representation dari Myanmar yang diperkenankan untuk ikut di dalam KTT dan juga pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri. Yang artinya bahwa untuk KTT dan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, Myanmar silahkan diwakili tetapi tidak pada political level. Political level itu biasanya artinya menteri ke atas. Okay. Tetapi kalau mereka mau mengirimkan dan mereka sebagai negara anggota, mereka diundang. Tetapi tidak pada political representation.
khusus untuk KTT dan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri. Bahwasanya mereka memutuskan untuk tidak mengirim, itu adalah haknya mereka. Tetapi kita mengundang dia sebagai negara anggota. Dan jelas kalau untuk KTT, sekali lagi KTT dan pertemuan Menteri Luar Negeri, yang diundang adalah non-political representation sesuai dengan keputusan para leaders ASEAN. Dan ini tentunya sekali lagi, kita fair kok, kita akan melihat dari waktu ke waktu progres implementasi 5 point of consensus itu akan seperti apa. Kalau memang ada progresnya, maju dengan baik dan sebagainya, itu pasti akan ditinjau kembali. Kalau Bu Menlo tadi bilang sudah, Office of Special Envoy ini sudah bergerak ya Bu? Sudah melakukan dialog, sudah bergerak banyak banget. Bergerak banyak sekali. Indonesia, satu pertanyaan saya penasaran Bu, Indonesia sudah berkomunikasi dengan NUG? Sudah, kan dengan major stakeholders, dengan semua stakeholders, dengan most stakeholders, dan tentunya NUG is one of them. Sudah. Kalau kemarin di IMM Retreat Bu, ini kita pindah ke isu lainnya lagi. Kemarin di IMM Retreat itu bersejarah pertama kalinya Timor Leste itu duduk di pertemuan tingkat menteri ASEAN, tapi saat itu masih sebagai observer. Nah, lalu bagaimana ini Bu prosesnya nanti Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN, dan kapan kira-kira akan jadi anggota akan jadi ASEAN? full. Oke. Jadi kan pada saat KTT di Phnom Penh, keputusannya adalah secara prinsip menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN dengan status sebagai observer. Nah, tanyanya kapan dia akan menjadi member? Antara secara prinsip menjadi anggota dengan status observer sampai menjadi anggota penuh, itu ada roadmap. Hal-hal yang memang harus dilakukan. Dan roadmap ini akan dibuat berdasarkan milestone yang ada atau hasil dari fact-finding tim yang dibentuk oleh ASEAN Sekretariat. Jadi ini adalah bukan proses yang hanya terjadi satu malam, sudah bertahun-tahun. Terus ada tim dari ASEAN Sekretariat untuk mengakses kesiapan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Banyak sekali, karena kan kita kan ada 3 pilar kan ASEAN, pilar Polkam, pilar ekonomi, pilar sosial budaya. Nah, masing-masing mereport, sejauh ini sudah terpenuhi, sejauh ini belum, dan sebagainya. Nah, report ini kemudian akan diambil, dituangkan di dalam roadmap. Kalau pertanyaannya adalah kapan akan menjadi full member, akan sangat tergantung kapan kesiapan Timor Leste memenuhi roadmap ini. Dan roadmap ini sekarang sedang dikerjakan, dan mudah-mudahan selama keketuaan Indonesia ini roadmap sudah jadi, supaya upaya untuk memenuhi roadmap ini bisa juga dipercepat. Pertanyaan terakhir Bu, Mei nanti Indonesia menggelar KTT ASEAN, kalau saya nggak salah Bu, Mei ya Bu. Nah, Mei dan September. Mei dan September. Nah, dua kali. Yang Mei ini bagaimana persiapannya Indonesia untuk menggelar KTT yang pertama di Mei, dan sudah pasti di Labuan Bajo Bu? Insya Allah di Labuan Bajo. Jadi makanya saya bersama dengan beberapa menteri terkait. Jadi kan biasanya kalau KTT itu ada 2 persiapan besar ya. Satu persiapan substansi, jalan terus, dan sekali lagi kita sudah menurunkan dewa-dewanya Kemlu semua untuk membantu proses penyiapan substansi. Seperti waktu G20, semua dewa-dewanya Kemlu diturunkan untuk ngeroyok lah, untuk bersama-sama nanganin substansi. Jadi enaknya di Kemlu itu kalau ada gawe besar itu kita udah sekat itu nggak ada. Sekat itu semuanya dibuang. Ayo kita keroyokan, semuanya terjun supaya misi kita berhasil. Jadi satu substansi, satu yang berkaitan dengan non substansi itu biasanya logistik dan sebagainya. Nah, substansi tadi saya sampaikan udah jalan terus. Di bagian logistik ini saya sudah 3 kali kalau nggak salah ya
bolak-balik ke Labuan Bajo untuk melihat persiapan infrastruktur dan sebagainya dan sebagainya. Kita terus persiapkan logistiknya dan sebagainya. Dan kita juga ingin menunjukkan sebenarnya kenapa Labuan Bajo, karena Indonesia ini kan luas ya. Indonesia luas, Indonesia itu cantik. Jadi ada baiknya juga tamu-tamu kita ini kita bawa untuk melihat bagian lain dari Indonesia yang tidak kalah cantiknya dengan bagian-bagian lainnya. Tapi memang punya karakter masing-masing. Nah, kita ini aja, kita ajak, kita tunjukkan ini loh karakteristik dari Labuan Bajo yang memang indah. Jadi kita akan terus, kita masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk terus mempersiapkan Labuan Bajo menjadi tuan rumah dari KTT 42 ASEAN. Jadi dua kali, 42 dan 43. 43 akan di bulan September. Tapi tempatnya belum tahu di mana, Bu? Tempatnya kemungkinan besar ada di Jakarta. Di Jakarta. Karena kalau yang KTT yang kedua, yang September itu memang besar kan. Iya. Tidak hanya para leaders ASEAN, tetapi ASEAN Plus. Jadi kalau kita hitung ASEAN kan 10 tamu kita itu ada pokoknya in total itu sekitar ada 30-an negara. Jadi moralnya hampir sama dengan G20 pada akhirnya. Jadi itu lebih besar sehingga dukungan infrastrukturnya juga harus lebih besar. Terima kasih, Terima Bu Menlu kasih. sudah mau ngobrol-ngobrol dengan IDN Times dan sukses untuk keketuaan Terima kasih, Indonesia doain. di ASEAN selama 2023. Teman-teman, baru saja saya selesai ngobrol dengan Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sampai jumpa di program Ngobrol Seru episode berikutnya. Bye-bye.